sangat berbahaya kalau kemudian negara membangun sesuatu demi kebanggaan sementara rakyatnya menderita. Persoalan bahwa memang dari operasionalnya ada persoalan, laporkan. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Genap 2 tahun kereta cepat Jakarta-Bandung Wush resmi beroperasi. Kereta cepat buatan Tiongkok itu menyisakan jerat utang ratusan triliun. Saya pertegas, ratusan triliun rupiah. Benarkah ada markup penggelembungan dalam utang kereta cepat alias korupsi? Jika Menteri Keuangan Purbaya menolak bayar utang Wush dengan APBN, lalu siapa yang harus bayar utang ratusan triliun rupiah itu selama berapa tahun ke depan? Saya Aiman Wicaksono. Inilah Rakyat Bersuara. Saya akan panggung Rakyat Bersuara panggil pakar ekonomi politik Iksanuddin Nursi. Selamat malam, Bung Iksan. Ya, oke Bung Iksan. Sebelah sini. Saya cari sebelah kanan kiri tadi. Silakan, Bung Iksan. Kemudian ekonom senior prasasti Bung Peter Abdullah. Apa kabar Bung Peter? Baik, Siap, silakan. Kemudian pengamat ekonomi Bung Antoni Budiawan. Iya. Selamat malam Bung Antoni. Kalau pengamat ekonomi, pengamat politik beda. Pengamat ekonomi lebih necis ini. Kemudian pengamat politik, ini Bung Boni Hargens masih dalam perjalanan. Oke. Kemudian analis kebijakan publik Bung Said Didu. Selamat malam Bung Said. Iya. Selamat malam. Ketua Umum Rampai Nusantara Bung Mardiansah Semar. Selamat malam, Bung Semar. Dan saya panggilkan nanti bersama dengan para mahasiswa adalah analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, Bung Ubedillah Badrun. Selamat malam, Ubed. Penyidik KPK 2013-2021, Bung Yudi Purnomo. Selamat malam. Malam, Mas. Oke. Saya langsung ke Bung Ubed. Bung Ubed, Anda sempat memiliki tulisan yang menuliskan bahwa ada transaksi gelap, saya garis bawah ya, transaksi gelap di proyek kereta cepat Wush. Anda bisa jelaskan? Ya, pertama dugaan kuat ada transaksi gelap itu adalah ketika terjadi perubahan. Ya, perubahan apa? Pertama misalnya perubahan tentang kesepakatan antara Indonesia dengan Cina. Dalam hal ini adalah awalnya B2B. Oke. Business to business? Iya. Tanpa APBN itu maksudnya ya? Betul. Ya. Dengan keluar peraturan presiden tahun 2015 itu yang nomor berapa? 17 kalau tidak salah atau 117. Kemudian berubah di tahun 2021 dengan peraturan presiden nomor 93 tahun 2021. Yang kemudian di peraturan terbaru itu justru kemudian di dalam peraturan itu disebutkan bahwa negara boleh memberikan uang melalui proyek penanaman modal dalam negeri itu yang dicantumkan dengan tegas. Artinya negara dilibatkan, APBN boleh dikeluarkan di situ. Oke, sebentar. Jadi perubahan itu 2015 B2B, business to business, skemanya business to business itu maksudnya tidak melalui antara BUMN Cina dengan BUMN Indonesia. Oke. Ya. Lalu kemudian 2021 itu berubah menjadi negara bisa menyampur ini, bisa memberikan suntikan dana dan seterusnya. Yang menarik, ini mirip IKN, no?
Iya, yang menarik Bung Eman. Mirip IKN ya? Ini Iya, mirip ada perubahan Oke, ya. nanti bisa jelaskan juga soal itu. Yang menarik adalah ketika di dalam B2B itu kita bisa baca ya di bukunya yang dikeluarkan oleh PT Kereta Api Indonesia. Saya kayak ada judulnya adalah Kereta Cepat Jakarta Indonesia. Oke. Itu detail tuh disebutkan bahwa mengapa Indonesia setuju dengan Cina pada 2015 itu, ternyata syaratnya adalah tidak ada jaminan dari pemerintah dan tidak ada uang dari APBN. Itu yang membuat pemerintah Indonesia, dalam hal ini BUMN-nya, menyetujui itu. Itu tertulis di buku itu ya. Jadi clear, ini adalah aturan resmi bahwa memang tidak ada intervensi negara di dalam mengeluarkan uang untuk kepentingan pembangunan kereta cepat itu. Tiba-tiba berubah. Nah, perubahan ini tentu membuat tanda tanya. Itu satu. Yang kedua, perubahan ketika di awal Jepang bahkan mengeluarkan uang untuk ke studi kelayakan pada waktu itu. Awalnya memang mau ke Jepang Iya, waktu itu ya. betul. Kereta cepat tuh Jepang yang buat, tapi Betul, kemudian bahkan geser ke dengan Cina. bunga yang 0,1%. Bunga 0,1%. Iya. Dengan Cina? Dan dengan Cina 2%. 2%? Lalu berubah menjadi 3,4%. Berapa kali lipat tuh? Ya luar biasa itu ya. Jadi Puluhan kali lipat ya. perubahan keputusan presiden atau peraturan presiden itu, lalu perubahan pergeseran dari Cina ke Jepang itu tentu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan penting di situ, Bung Eman. Ya. Yang kemudian membuka dugaan kuat ada transaksi apa sebetulnya yang membuat pergeseran terjadi, yang kemudian pemerintah terlibat. Oke. Tanda tanya itu kemudian menimbulkan dugaan yang sangat kuat bahwa dugaan transaksi besar antara China Development Bank dengan pemerintah Indonesia itu apa sih? Ya sebentar, saya mau tanya dulu begini. Ya. Apa salahnya dari B2B kemudian menjadi B2G ya berarti ya? Iya. Business to government. Kurang lebih begitulah ya. Itu aneh sebetulnya. Biasanya Apa salahnya? Ya biasanya government to government. Karena enggak equal. Biasanya G2G. G2G atau B2B. Oke. Nah, dari peristiwa ini Kalau sekarang berarti B2G, business to Iya, government. Business to government. Oke, itu nggak mafhum. Menurut saya tidak umum. Yang terjadi itu adalah government to government. Dan yang ini umum, saya garis bawahi, satu tidak mafhum. Yang kedua ada puluhan kali lipat. Kalau 0,1 ke 3, berapa tadi? 3,4. 3,4 mungkin bisa pakai kalkulator ya. Ada puluhan kali lipat ya. Iya. Puluhan kali lipat bunga yang harus dibayar padahal dengan Jepang hanya 0,1%. Betul. Sementara dengan China, dengan Tiongkok 3,4%. Awalnya 2%, lalu berubah menjadi 3,4%. Itu utang 116 triliun. Iya. Yang harus dibayarkan selama berapa tahun? 40 tahun kalau tidak salah. 40 tahun, ada anak cucu negosiasi. kita itu yang bayar. Betul. Itu pertanyaan besar. Ya, itu dikontrakkan semacam itu. Nah, dari situ saya akhirnya menyimpulkan bahwa pembangunan kereta cepat itu tidak menggunakan prinsip-prinsip good governance. Oke. Lalu saya analisis tuh. Misalnya di dalam prinsip good governance, pertama adalah partisipatif. Saya cari ada nggak riset yang menunjukkan bahwa masyarakat menyetujui itu. Ternyata sekolah bisnis dan manajemen ITB itu pernah melakukan satu riset yang menunjukkan bahwa masyarakat tidak setuju dengan perubahan dari Jepang ke Cina itu. Mereka tidak setuju kalau kontrak pembangunan kereta cepat itu dengan Tiongkok. Itu maksud saya mau menunjukkan bahwa good governance yang diantara cirinya partisipatif publik untuk terlibat memberikan persetujuan atau analisis itu tidak dilakukan. Termasuk misalnya ada riset yang dilakukan oleh Indo Strategic yang menyebutkan bahwa masyarakat hanya yakin bahwa proyek kereta cepat itu bermanfaat untuk pembangunan ekonomi atau berdampak ekonomi itu hanya 2,3%. Sangat kecil dampaknya pada pengembangan ekonomi, hanya 2,3%. Maksud saya, prinsip pertama good governance sebetulnya telah dilanggar tentang partisipasi. Lalu yang kedua, transparansi. Perubahan pergeseran dari negosiasi dengan Jepang lalu kemudian dengan Cina, kemudian perubahan putusan presiden 2015 dengan 2021, itu kita tidak menemukan alasan-alasan yang kuat yang terbuka ke publik
Jadi dari situ saya melihat bahwa prinsip transparansi tidak terlihat di sini. Lalu kemudian prinsip efisien misalnya. Ternyata bengkak. Kan Bengkak apa? ada overrun. Pembengkakan pembangunan. Dari sebelumnya berapa ke berapa? Kalau tidak salah dari sekitar 70 triliun sampai 118 triliun ya sekarang ya. Oke. 116 belum berubah. 116. Dari sebelumnya Karena kira-kira pembengkakannya 1,6 triliun. 1,6 miliar dolar. Oke, berarti berapa triliun tuh? Jadi tinggal dihitung aja ya dengan kurs. Jadi sebetulnya pembengkakan itu menunjukkan bahwa ini tidak efisien sebetulnya. Dan itu yang kemudian disebut dengan melanggar prinsip good governance tentang efisiensi. Sekitar 25 triliun tadi. Iya. Pembengkakan. Jadi karena itu pembangunan kereta cepat itu dari awal sebetulnya tidak memenuhi syarat bahwa ini dijalankan dengan prinsip-prinsip good governance gitu. Karena tidak memenuhi syarat sebetulnya dan beberapa pengamat kebijakan publik mengatakan bahwa ini ya tidak menguntungkan dan bahkan berpotensi kita rugi, dan ternyata dalam 1 tahun sudah mengalami kerugian 4,1 triliun. Di semester pertama 2025, itu yang 2024 Mas. Karena kan beroperasi sekitar akhir 2023 ya. Ternyata rugi 4,1 triliun dalam 1 tahun. Sekarang semester 1 sudah rugi 1,6 triliun. Jadi ini memang proyek rugi. 6 bulan rugi hampir 2 triliun lah kurang lebih. Iya. Luar biasa. Jadi data-data itu menurut saya utangnya gede. Betul. Dan setiap tahun rugi triliunan. Betul. Dan itu menjadi beban. Apalagi ketika kemudian dialihkan kepada APBN begitu. Oke, kita simak sampai dulu. Itu datanya banyak sekali nih. Jadi kalau tadi dari 0,1 ke 3,4% bunganya ya, itu naik 34%. 340%, sorry, mohon maaf, naik 34 kali atau 340 kali. Naik 340 kali. Utangnya. Bunganya. Oh, sorry ya, bunganya 0,1 ke 3,4%, naik 340 kali. Ya. Oke. 3.400%. Oke, itu bunganya saja. Setiap tahun rugi sekitar 4,1 triliun. 4,1 triliun, 4 triliun lah katakanlah. Ya. Setiap tahun rugi 4 triliun. Ya. Belum bayar pokok. Belum bayar pokok. Belum bayar bunga dan utang pokok ya. Oke. Lalu kemudian sebelumnya business to business. Sekarang business to government. Iya. Nggak mafhum. Jadi memang nggak efisien dan melanggar prinsip governance. Apalagi kemudian kita tahu ketika kontrak dengan Cina itu perencanaannya itu selesai 2019. Apa yang terjadi? Baru selesai tahun 2023. Jadi molor. Jadi menurut saya di era yang sangat modern, negara membangun sesuatu yang sangat mercusuar, tetapi dengan cara-cara yang maaf ya sangat tradisional dan tidak menggunakan prinsip. Oke, dari semua ini Anda menduga ada korupsi di situ? Biasanya sebuah proses kebijakan yang inkonsisten, kemudian anggaran yang berubah-ubah, lalu ada pembengkakan. Dalam analisis politik dan banyak perspektif tentang studi korupsi, itu menunjukkan ada indikator kuat tanda-tanda korupsi di situ. Tanda-tanda korupsi di situ? Ya. Jadi saya kira rasional kalau publik kemudian menilai bahwa sangat wajar ini perlu dibongkar. Nah pertanyaannya siapa yang paling bertanggung jawab dari kekacauan ini atau kerugian buat Republik ini? Menurut saya pergeseran dari B2B menjadi B2G itu tanggung jawab dari Presiden. Waktu itu Presiden namanya Joko Widodo. Jadi menurut saya kita perlu meminta pertanggungjawaban. Kita perlu bertanya, mengapa ada perpres yang berubah? Apa argumennya? Padahal argumen pertama pemerintah menyetujui Cina adalah karena Cina atau Tiongkok ini setuju tidak ada jaminan dari APBN, tidak ada jaminan dari pemerintah. Tiba-tiba kemudian berubah. Bagi saya ini tanda tanya besar. Saya kira itu. Baik, kita bantah. Ada bantahan mungkin dari sini? Silakan Bung Peter. Kalau Anda mau, yang saya garis bawahi tadi, ada indikasi korupsi dari sekian banyak kejanggalan. 0,1 ke 3,4% itu 34 kali lipat, ya 34 kali lipat atau 340%. Lalu kemudian ada
kerugian setiap tahun 4 triliun rupiah, itu belum bunganya, belum pokoknya, baru bayar bunganya. Luar biasa. Iya, saya sedikit merespon ya. Pertama, selalu saja bicara soal kebijakan negara yang dikedepankan soal untung rugi, ini yang agak salah sebenarnya. Dan ini kan bicara soal PSO, Public Service Obligation, yang salah satunya adalah transportasi publik. Dan sudah ditegaskan juga, memang nggak ada juga kalau bicara soal transportasi publik ya, model kayak kereta cepat dan lain sebagainya itu bicaranya soal untung rugi bahwa negara harus untung misalnya. Kan nggak di situ. Kalau yang disampaikan tadi oleh Ubed misalnya ada indikasi, silakan kumpulkan datanya, laporkan ke KPK. Jadi clear. Jadi mainnya tidak lagi di soal wacana bahwa ini ada kebijakan yang salah. Jokowi pada saat dia mengeluarkan kebijakan ini tentu bukan secara individu tapi secara dirinya sebagai presiden, kepala pemerintahan, kepala negara. Berarti itu memang berdasarkan apa yang dia pertimbangkan bahwa negara memerlukan itu tidak hanya soal untung rugi. Saya berkali-kali sampaikan Aiman bahwa kita hidup bernegara itu salah satu poin yang paling kita inginkan juga, salah satunya kebanggaan terhadap negara kita. Kebanggaan terhadap republik. Bukan soal bahwa ini secara teknis ya, wah ini kalau modalnya sekian harusnya masuk ke kita duitnya sekian. Ini udah kayak mekanisme toko kelontong gitu ya. Tapi bicara negara kan nggak sesimpel itu. Nah bahwa misalnya distimulus oleh pernyataan Menteri Keuangan Pak Purbaya bahwa tidak berkenan untuk mengeluarkan APBN untuk mengeluarkan WUS, boleh-boleh saja. Dan itu kan yang memang disentil oleh Pak Purbaya kan soal dana antara. Kan begitu ya, bukan soal lain-lain, itu satu. Oke. Tapi sampai sini dulu, bentar. Saya belum melihat apa yang disampaikan oleh Bung Sumar, nggak selalu untung rugi yang dipikirkan. Ada kebanggaan senilai 4 triliun misalnya tadi ya, dengan bunga itu. Iya, saya belum selesai Aiman. Karena kalau kita bicara transportasi publik, kita bicara MRT, LRT di Jakarta, ini soal substansinya ya. Semua rugi, 800 miliar tiap tahun. Kenapa Ubed nggak ribut soal itu? Oke. Tapi bahwa memang akhirnya itu juga bisa mengatasi kerugian masyarakat terhadap kemacetan dan lain sebagainya yang mencapai 65 miliar, 65 miliar, yang menurut saya 65 triliun. Nah, itu menurut saya kan sesuatu yang sesuatu yang dirasakan keuntungan oleh masyarakat dan sekarang kita mempersoalkan itu gitu loh. Nah, ini yang menurut saya kok aneh. Masyarakat dibantu soal kemacetan sehingga tidak rugi 65 triliun dengan modal yang tadi kita sampaikan bahwa kita mempersoalkan itu, gitu loh. Begini. Gitu loh, kasihan lah masyarakat yang selama ini pemerintah kan harus berpikir soal kepentingan masyarakat kan. Dalam bernegara itu memang dalam konteks untuk public service dia tidak memperhitungkan untung dan rugi. Saya kira itu diterima. Tetapi urusan publik itu nanti kaitannya dengan publik. Apakah dia membebani rakyat? Seberapa rasional proyek ini bisa dijalankan? Karena ruginya lumayan besar dan utangnya lumayan besar, itu membebani APBN dan kan itu bicara membebani. AWUS kan beda lagi, Bet. Bicara AWUS sekarang ada restrukturisasi ulang, bagaimana kita bernegosiasi ulang dan nanti kalau sudah mengambil kesimpulan bahwa itu akan merugikan rakyat, yang menurut saya yang sebenarnya masih ada negosiasi-negosiasi yang dilakukan dengan pemerintah China misalnya, kan itu juga bukan juga kita bisa mengambil kesimpulan di sini bahwa rakyat akan dirugikan begitu besarnya seperti angka-angka yang disampaikan oleh. Artinya bisa turun, Bung Sumar. Ya bisa saja. Kalau bisa negosiasi juga itu bisa juga hilang. Ya kalau China dengan angka segitu kan menurut saya kan nggak seberapa itu buat China 160 triliun. Iya buat China nggak seberapa kalau menurut kita. China hilang. Poinnya bukan soal China-nya. Tapi bahwa anak-anak muda ini akan punya kebanggaan ketika dia tanya, hei kalian dari mana? Indonesia misalnya. Dibebankan kepada rakyat, itu problemnya. Kami dari Thailand nggak punya, kami dari Myanmar tidak punya, Malaysia tidak punya, Asia Tenggara satu-satunya yang punya WUS itu Indonesia. Ini juga logika di Asia cuma 3 itu, China, Jepang dan Indonesia. Dari menurut saya itu sangat berbahaya kalau kemudian negara membangun sesuatu demi kebanggaan, sementara rakyatnya menderita. Persoalan bahwa memang dari operasionalnya ada persoalan, laporkan. Gitu loh. Saya kira bahwa ada persoalan-persoalan yang kecurigai, laporkan. Sebetulnya gitu loh. Itu sebetulnya kalau negara, KPK, kepolisian nunggu laporan masyarakat saja, menurut saya ini balik-balik nggak kan bekerja. Kau yang melihat bahwa ada beberapa indikator terjadi penyimpangan. Apa indikatornya?
Kan begitu loh. Apa perkuat indikator buktinya. penyimpangannya, apa indikasi Perkuat korupsinya? buktinya. Kita Laporkan kembali ke sesaat KPK. lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Oke.